Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meli Ismawati. Saya mengajar di SMA Negeri 1 Tanjung Jabung Timur. Adapun untuk pembahasan yang sering disebut juga dengan sistem respirasi, sangat diperlukan pada makhluk hidup ya, yang dilakukan setiap hari, setiap jam, setiap menit, setiap detik ya, untuk terus bisa hidup, sehingga makhluk hidup harus berespirasi. Pernapasan itu pertukaran gas yang dibutuhkan untuk metabolisme dalam tubuh. Alat pernapasan pada setiap jenis makhluk hidup pun berbeda, tergantung pada habitat makhluk hidup yang ditempati sesuai dengan habitatnya. Hewan vertebrata adalah hewan yang bertulang belakang ya, memiliki tulang belakang. Vertebrata dibagi atas beberapa kelas, yaitu Apes, kelas Apes itu kelas burung ya, terus kelas Reptilia, kelas Amphibia, kelas Mamalia atau hewan yang menyusui, dengan kelas Pisces atau ikan. Oke, kita contohkan aja deh pada sistem regulasi Apes seperti burung. Burung adalah hewan berdarah panas sama seperti mamalia, sehingga suhu tubuh pada tubuh burung bersifat stabil karena burung memiliki reseptor pada bagian otak yang dapat mengatur suhu tubuh, sehingga burung dapat melakukan aktivitas pada suhu lingkungan yang berbeda. Burung menggunakan paru-paru dan pundi hawa ya, atau pundi-pundi udara sebagai alat pernapasannya. Burung juga memiliki dua lubang hidung, yaitu lubang hidung luar terletak pada pangkal paruh bagian atas dan lubang hidung dalam yang terletak pada langit-langit rongga mulut. Trakea pada burung sama seperti manusia, yaitu berupa tulang rawan yang berbentuk cincin-cincin. Trakea bercabang menjadi bronkus kanan dan kiri. Bronkus kanan dan kiri merupakan penghubung siring dengan paru-paru, dan di dalam siring terdapat lipatan berupa selaput yang dapat bergetar sehingga bisa menghasilkan suara. Terus pada contoh vertebratanya, kita ambil katak ya. Katak itu memiliki fase respirasi. Pada katak muda atau berudul menggunakan insang untuk mengambil O2 yang terlarut di dalam air. Setelah berumur lebih kurang 12 hari, insang luar diganti dengan insang dalam. Setelah dewasa, katak bernapas menggunakan selaput rongga mulut, paru-paru, dan kulit. Selaput rongga mulut dapat berfungsi sebagai alat pernapasan karena tipis dan banyak terdapat kapiler yang bermuara di tempat itu. Pada saat terjadi gerakan rongga mulut dan faring, lubang hidung terbuka dan glotis tertutup, sehingga udara berada di rongga mulut dan berdifusi masuk melalui selaput rongga mulut yang tipis. Pernapasan dengan kulit dilakukan secara difusi. Hal ini karena kulit katak tipis, selalu lembab, dan mengandung banyak kapiler darah. Pernapasan dengan kulit berlangsung secara efektif, baik di air ataupun di darat. Oksigen O2 yang masuk lewat kulit akan diangkat melalui vena, kulit paru-paru atau vena pulmocutaneae menuju ke jantung untuk diedarkan ke seluruh tubuh. Sebaliknya, karbon dioksida CO2 dari jaringan akan dibawa ke jantung, dan dari jantung dipompa ke kulit dan paru-paru melalui arteri kulit paru-paru atau arteri pulmocutanea. Dengan demikian, pertukaran oksigen dan karbon dioksida terjadi di kulit pada fase katak. Adapun hewan invertebrata ya. Hewan invertebrata adalah golongan hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Berasal dari bahasa Latin, yaitu in, tanpa, dan vertebrae adalah bertulang belakang. Pada umumnya, hewan ini memiliki struktur morfologi, sistem pernapasan, dan sistem peredaran darah yang lebih sederhana dari hewan vertebrata. Ciri-ciri dari hewan invertebrata: tidak memiliki dinding sel yang menyokong tubuh,
Sebagian besar tubuhnya tersusun atas protein struktural kolagen, memakan bahan organik yang terurai. Di sini kita ambil contoh dari hewan invertebrata, respirasi, contohnya pada sistem pernapasan pada porifera, sistem pernapasan pada belalang, dan sistem pernapasan pada echinodermata atau bintang laut. Sistem pernapasan pada porifera tidak memiliki alat pernapasan khusus. Udara pernapasan berlangsung di sel permukaan tubuh atau sel-sel leher yang bersentuhan dengan air. Oksigen yang diambil oleh porifera berasal dari oksigen yang terlarut di dalam air. Hewan filum Cnidaria. Yuk kita ambil sistem pernapasan pada belalang lagi. Belalang bernapas menggunakan trakea, di mana di dalamnya terdapat spiracle atau pembuluh trakea dan tracheolus spiracle dan stigma, merupakan jalan keluar masuknya udara dari dan dalam sistem trakea. Terdapat kerangka luar atau exoskeleton berbentuk pembuluh silindris yang berlapis zat kitin, terletak berpasangan pada setiap segmen tubuh dan merupakan tempat bermuara pembuluh trakea. Terus yang terakhir kita ke sistem pernapasan pada echinodermata atau bintang laut. Film echinodermata dari bahasa Yunani untuk kulit berduri, ya. Echinodermata adalah film hewan terbesar yang memiliki anggota hidup di air tawar atau di darat. Hewan-hewan ini juga mudah dikenali dari bentuk tubuhnya. Kebanyakan memiliki simetri radial, khususnya simetri radial pentameral atau terbagi menjadi 5. Walaupun terlihat primitif, echinodermata adalah film yang berkerabat relatif dengan chordata. Ya, sistem pernapasan dan ekspresi echinodermata bernapas menggunakan paru-paru kulit atau dermal branchiae atau papulae, yaitu penonjolan dinding rongga tubuh atau selum yang tipis yang dilindungi. Tonjolan ini dilindungi oleh silia dan pedicelaria. Ya, demikianlah pembahasan kita tentang pernapasan atau respirasi vertebrata dan invertebrata. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.